mendampingi orang tua dan mendidik orang tua menyiapkan anak-anak kita nanti bekerja. Nah, ini ada di sini. Nah, kemudian nanti penempatannya, kemudian tracer study-nya kita dapat data seperti apa, kemudian kita survei juga, Bapak Ibu boleh berkolaborasi dengan sekolah lain yang sudah menjalankan PPKS ini. Nah, kemudian pendampingannya. Pendampingan ini adalah habituasi budaya kerjanya. Tadi ya, standar kita pastikan, pemilahan pilah dan tata, masuk sekolah itu ngapain, yang kedua, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, do and don'ts. Jika semua pihak, terutama anak-anak didik, tidak bisa melakukan ini, tanyakan saja. Kenapa nak kamu tidak melakukan langkah ini? Kenapa nak kamu tidak bersih-bersih dulu pada saat mau melakukan kegiatan. Itu kan standar proses SOP baku yang harus dipastikan itu berjalan. Kita bicara konteksnya budaya kerja. Karena kalau itu tidak dibiarkan, hasilnya juga nggak standar juga gitu, nggak bisa kita ukur berhasil atau tidak. Kita bikin dulu standar SOP-nya, baru kita jalankan sama-sama. Ingat Bapak Ibu, menjalankan, bukan menilai berhasil atau tidak. Karena kebetulan baru kita ukur paling cepat itu 2-3 tahun. Jadi belum bisa kelihatan langsung. Ya, yang bisa kelihatan langsung itu adalah itu jalannya atau tidak, gitu kan? Nah, untuk memudahkan pendampingan ini seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu boleh minta pendampingan dari setiap pengembangan karir dari perguruan tinggi. Misalnya untuk training soft skill-nya, training Bapak Ibu sebagai pendidik meningkatkan kompetensi dengan mitra studi sendiri. Seperti sekarang itu melayangkan surat ke vokasi mitra studi, makanya kami hadir untuk menyampaikan ini. Itu bisa dilakukan, gitu ya. Kemudian Kemenakernya juga memastikan apa sih sumber-sumber informasi yang dimana membutuhkan lulusan dari TKJ ini di sekolah ini, gitu ya. Kemudian juga pendampingan dari psikolog. Nah, peran saya ada di sini sebenarnya sebagai psikolog, gitu. Nah, ini juga beberapa pendampingan yang bisa Bapak Ibu kejar nanti ya. Kemudian mitra perusahaan ya, industri-industri yang ada atau badan-badan usaha yang ada, atau pihak-pihak yang membutuhkan layanan tenaga dari lulusan. Ya, oh ada Bapak itu butuh tenaga saya, siswa saya akan tawarkan, mau nggak dia membantu? Itu bisa dilakukan juga. Ya, atau alumni yang sukses kita minta untuk mendampingi. Apa sih yang kurang, yang masih belum terpenuhi? Itu bisa mereka untuk membantu mengajar, untuk memberikan wawasan terkini, ya kayak apa sih industri di luar itu. Kan saya bilang tadi, model industri banyak berubah sekarang. Model bisnis banyak berubah. Kita perbarui lagi sekarang, kita update ya. Nah, ini semua ya tadi sudah saya katakan, sudah cukup lengkap. Nah, pengembangannya tentu saja kegiatannya ini yang sedang kita bahas sekarang, ya, kegiatan PPK dan pelaksanaan kegiatan. Kemudian ini juga pelaksanaan kegiatannya, kemudian kemitraannya ini sering diulang-ulang ya, supaya Bapak Ibu melihat benang merahnya, oh ternyata persiapan, pelaksanaan, dan pendampingan, kemudian evaluasi. Ya, ini ada tracer study. Nah, sekarang penilaian atau evaluasi yang terakhir ini ya. Jadi untuk mengetahui apakah PPK ini berjalan efektif atau tidak, sekali lagi Bapak Ibu tolong hindari menilai benar atau salah. Nanti dulu. Panduan langkah-langkah tadi, apakah dilakukan itu aja? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan tindakan mendeteksi minat dan bakat? Bagaimana caranya? Apa hasilnya? Bagaimana orientasi kepada siswa? Adaptasi apa saja dari sekolah yang dilakukan? Cara mengajar, modul-modul kurikulum pelajaran, guru-guru apakah sudah pantas self-image, konsep diri untuk menjadi guru yang memotivasi atau malah sering menyalahkan murid? Nah, ini yang harus kita perbaiki lagi. Itu dijalankan atau tidak gitu aja, ya. Nah, di sini kami menawarkan ada model form evaluasi. Ini buat Bapak Ibu copy paste, copas ya, mau diambil, langsung dipakai. Ini bisa. Jadi kan tinggal diisi nih. Apakah ada identifikasi bakat dan minat? Ada, centreng. Ya, bagaimana melaksanakannya? Sempurna enggak? Ada Bu, tapi hasilnya saya belum ngerti. Berarti itu sudah dijalankan mungkin skornya 3, kalau skalanya 5 atau apa? Hasilnya kita jadi tahu. Tapi dipakai enggak ke semua guru, orang tua? Belum sih Bu, ya itu 3. Kalau hasil udah dipakai ke seluruh guru gitu ya, anak-anak juga dikumpulin, dikasih tahu kamu tuh anaknya kayak gini. Jadi anak-anak pun tahu, oh saya kayak gitu ya Pak, bakat saya itu ya, oh saya senangnya itu ya. Nah itu udah skornya 4.
Skor 5, kalau anak-anak ini sudah fokus gitu. Ya. Nah, ini juga ikutin aja. Ini program yang silakan Bapak Ibu lakukan di sekolah, tinggal dicontreng. Jadi kalau dilakukan berapa? Jadi 1 sampai 5 ini keras lemah ya. Tidak sempurna sampai sempurna sekali itu 5. Jadi silakan Anda self assessment, menilai sendiri. Jadi ini aja ikutin kegiatannya. Ini berarti Anda sudah melaksanakan PPK-nya. Ya. Kemudian itu saja mungkin dari saya paparannya. Pak Pri mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Makasih. Ini saya take out dulu ya share screen-nya. Baik. Makasih. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Yunilia Juhana yang telah menyampaikan serta memaparkan materi tentang PPKS. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita batasi untuk 4 penanya. Sistemnya kita kumpulkan dulu semua pertanyaan, kemudian Ibu narasumber dapat menjawabnya. Ya. Kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan Majelis Guru yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya dulu Bu mengawali Bu. Pak, silakan. Ini Bu, dari hasil tracer studi SMKS Mambol Marib Bu, ini sekitar 50% itu anak-anak kan bekerja berwirausaha Bu, berwirausaha dan bekerja di perusahaan, tetapi kan tidak sesuai dengan jurusannya Bu, kan gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengarahkan siswa-siswi kita ini mulai dari kelas 10 Bu, supaya nanti ketika mereka bekerja atau berwirausaha sesuai dengan jurusan yang mereka ambil pada saat ini. Mungkin itu Bu, pertanyaan dari kami. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan berikutnya Pak. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Pangkalan Kuras. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Baiklah, mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi Bu dari Kepala Sekolah SMK Mambol Ma'arif sambil menunggu pertanyaan yang lain. Kami silahkan. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut untuk menjawab ya Pak Pri. Jadi begini, hasil tracer study ini data ya, 50% dari siswa ini memang bekerja dan berwirausaha, gitu ya. Saya mau tanya dulu, apakah ini hasil yang menggembirakan 50%? Menggembirakan nggak? Iya Bu. Alhamdulillah ya. Nah yang 50% ini kemana Pak? Ya 50% lagi itu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Iya, 50% secara statistik itu bisa iya bisa enggak. Jadi maksudnya tujuan dari mereka lulus dari SMK ini terpenuhi 50% untuk bekerja. Oke lah, berarti kita tinggal kejar sisanya yang 50% ini kita mau ambil berapa persen gitu ya. Itu berarti akan kita penuhi untuk masa yang akan datang atau mulai tahun ini. Nah, kemudian yang kedua, tapi tidak sesuai jurusan, gitu ya. Apakah yang dimaksud tidak mengambil bidang kerja TKJ? Benar seperti itu, Pak? Ya, berarti tidak melakukan profesionalisme di bidang TKJ. Kalau saya boleh tahu, apa saja mereka lakukan contohnya? Misalnya 1, 2 tuh mereka ngapain kalau bukan melakukan TKJ? Gini Bu, mereka bekerja itu di perusahaan di bidang kelapa sawit Bu. Karena di daerah kita ini kan banyak perusahaan pabrik kelapa sawit gitu. Rata-rata mereka itu sebagai mandor lapangan contohnya. Juga beberapa yang di tata usaha. Karena untuk di bidang IT itu Bu, di perusahaan besar seperti kami kan ada RAPP di sini Bu, kayu kan. Kemudian ada PT MUP itu di bidang kelapa sawit.
Untuk IT itu sangat minim sekali, Bu. Satu perusahaan itu 1 atau 2 butuhnya untuk setiap tahunnya rata-rata. Oke, baik. Ya. Nah, jadi terjawab ya Pak ya, bidang kerja ini yang mereka geluti sekarang sebagai mandor. Mandor ini kan leader ya Pak ya, ada leadership di situ. Ada Bu. Jadi ya, berarti kita akan menjawab, mengkonfirmasi mereka kuat dalam bakat memimpin. Ini generik sekali, ini secara mendasar. Jadi siswa-siswa Bapak Ibu di sini kuat dalam memimpin, itu yang bagus. Anda selama ini membimbing leadership itu bagus, sehingga mereka diangkat sebagai mandor. Mungkin punya sikap yang tegas, bisa mengarahkan orang lain, bisa menginfluence, mempengaruhi, dan bisa mengambil keputusan. Dan ini di lapangan pula, ya nggak Pak? Ya kan? Pekerjaan yang sebenarnya tidak sederhana. Nah, saya katakan tidak sederhana Pak. Artinya anak-anak ini belum dikenali sebagai anak yang punya kemampuan berpikir konseptual yang kuat sebelumnya. Satu, jadi dari hasil deteksi minat dan bakat itu tidak menjawab siapa anak-anak ini. Jadi kalau misalnya nanti dideteksi, wah ternyata 50% anak-anak ini pola pikirnya kreatif. Jadi bakalan ke TKJ nggak dia pekerjaannya sebagai hati? Enggak, dia senangnya bisnis, dia senangnya ngatur orang, dia senangnya bikin organisasi, makanya diambillah pekerjaan sebagai mandor. Gitu. Kalau dia perform, apalagi dia bisa jadi supervisor, lama-lama bisa jadi manajer di situ, ya nggak? Ini kan karir yang bagus sebenarnya. Nah, yang saya maksud di sini Pak, untuk bekerja, dia mendapat penampungan melakukan kegiatan produktivitas dan mendapat penghasilan imbalan salary, benefit. Ya, compensation and benefit namanya kalau di industri itu. Berarti masalahnya ada di mana? Itu pertanyaan saya. Satu, yang kedua, diikuti tadi di TU itu juga banyak. Ya, TU itu pekerjaan konvensional Pak, sangat manajerial. Sangat administratif, clerical. Ya. Sementara ilmu dasar manual dari TKJ itu adanya di konvensional. Ini saya mengacu ke teorinya John Holland ya Pak, yang RIASEK tadi ya, konvensional dan realistik. Jangan-jangan anak-anak ini minatnya di situ, makanya dia masuk ke TU, gitu ya. Jadi saya melihat di mana salahnya lulusan TKJ ini tidak bekerja sesuai jurusan. Jadi yang terjawab adalah jurusan TKJ itu menjadi hard skill buat mereka. Sementara mereka punya bakat untuk untuk urusan yang jauh lebih abstrak. Membuat strategi organisasi. Nah, Pak, membuat strategi itu datangnya dari pikiran algoritma sebenarnya. Jadi ilmu yang Bapak Ibu ajarkan selama di sekolah, di vokasi jurusan TKJ itu sendiri, itu melatih cara berpikir mereka, algoritma di situ, berpikir sistematis, berpikir untuk menyusun sebuah strategi. Itu yang Anda ajarkan ke mereka. Ya. Nah, nilai lebihnya mereka sebagai mandor itu mereka menguasai bidang IT. Ini sesuatu yang sangat keren sebenarnya Pak, bukan masalah kalau saya melihatnya. Nah, sekarang yang harus dipastikan, mungkin Bapak Ibu di sekolah, dari Anda sebagai pimpinan, Bapak kepala sekolah mungkin ya, pastikan dulu ke bawah. Yang kita maksud lulusan kita ini akan melakukan apa itu dulu. Karena yang Bapak Ibu berikan itu ilmu kerasnya. Ya, itu keahlian yang nempel buat mereka. Mereka bisa aja nggak masuk SMK ini, mereka dari sekolah lain atau bahkan dari SMA mungkin bisa melakukan hal yang sama loh di pekerjaan ini sebagai mandor lapangan atau sebagai petugas TU. Karena mereka rajin-rajin, mereka pintar-pintar. Tapi ilmu TIK-nya, ilmu TKJ-nya dapat dari mana? Nggak skillful mereka. Mereka akan menjadi skillful karena sekolah di tempat Bapak dan Ibu. Ini nilai lebih, sebenarnya nggak melihat masalah Pak di sini sebenarnya. Gitu. Jadi nanti jangan salah, tracer study ini jangan diinterpretasikan, oh tidak sesuai dengan bidangnya. Bukan. Justru mendukung. Kita bicaranya karir loh Pak. Ya Bapak Ibu ya, kita bicaranya menyiapkan karir. Bukan memastikan anak ini harus jadi IT di sebuah lembaga, di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan itu. Belum tentu. Gitu.
Kalau misalnya nanti IT-nya tidak ada atau tidak siap, tidak tersedia, mereka bisa melakukan. Benar nggak Pak? Kompetensinya sudah terukur kan? Nah itu dia. Gitu. Kalau saya bilang 50%, bisa dinaikin nggak jadi persentasenya nih? Karena apa? Ukurannya, parameternya sekarang itu nggak cocok. Apa yang dikonsepkan dari sekolah Bapak dan Ibu sekalian bahwa tarif ini adalah sesuai dengan bidang kerjanya, ternyata nggak sama dengan kenyataan mereka lulusan kita ini kerjanya ada di mana gitu. Sekarang TKJ ini di dalam kehidupan industri, di dalam dunia kehidupan manusia, itu ada di mana sih Pak? Tempatnya TKJ itu ada di mana? Ini yang harus dijawab dulu. Apakah hanya perusahaan yang bisa pakai tenaga ahli TKJ ini? Apakah industri yang besar-besar yang hanya bisa memakai tenaga TKJ ini? Ini yang harus dijawab dulu. Supaya Bapak dan Ibu lebih meningkat gitu motivasinya. Oh ternyata memang saya nih guru yang keren. Saya guru yang akan dicari oleh siswa-siswa yang akan pintar lulusan dari sini itu menguasai TKJ-nya secara hard skill. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah mendidik mereka dengan soft skill yang juga bagus. Mereka punya leadership yang kuat di sini, bisa memimpin dirinya dan bisa mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam sebuah skop pekerjaan proyek sebagai supervisor atau mandor. Mandor itu leader namanya Pak dalam bahasa industri. Ya kan? Gitu. Jadi Bapak Ibu tolong criticize lagi, masalahnya di mana ya? Jangan-jangan merumuskan lulusan ini kemana, dan itu yang didefinisikan ulang. Sehingga bisa klop dengan tracer study itu sendiri. Mungkin begitu ya Pak? Menanggapi sedikit ini Bu. Ya, boleh Pak, silakan. Apakah kesesuaian antara jurusan dengan mereka bekerja itu sebagai ukuran Bu? Contoh misalnya kalau kami jurusan TKJ, persen yang bekerja sesuai dengan jurusan itu harus lebih besar atau bagaimana gitu? Atau nah, karena gini Bu, secara persentase setelah kami lihat dari tracer studi itu memang untuk yang jurusan TKJ itu kecil lah gitu Bu. Memang ada yang bekerja di Telkom Pangkalan Kerinci Bu, anak kami. Cuma kan kalau dilihat dari persentase kan kecil kan gitu. Apakah persentase ini yang sebagai ukuran keberhasilan sekolah? Ya. Seandainya nanti persentase di bidang TKJ ini kecil, kesalahannya di mana gitu Bu? Ya, baik Pak. Ya. Nah, sekarang yang kedua ya Pak ya, kesalahannya ada di mana? Berarti sekolah harus mereview ulang siapa yang mengajar, siapa yang mendidik, sepopuler apa sekolah ini ada di industri. Itu Pak, branding sekolah berarti. Branding lulusannya berarti. Branding apa saja yang diberikan dalam pendidikan, skill, kompetensi dari sekolah ini yang memberikan ahli-ahli TKJ. Jadi Bapak dan Ibu di sekolah ini harus jualan sekolah ke industri. Ya, bikinlah sebuah web misalnya ya, bikinlah sebuah school profile, education profile, education platform profile, masukkan ke dalam web. Sharekan itu, sebarkan itu juga di sosial media, sehingga industri-industri itu tahu dan kenal siapa Anda gitu loh Pak. Ya, jadi Anda sekarang jangan pakai, mungkin sekolah ini udah lama lahirnya. Dari tahun berapa Pak? Sekolah ini udah lama belum? Udah lama pasti ya? Tahun 2010 Bu. 2010, berarti udah 11 tahun. Itu udah cukup lama loh Pak. Ya kan? Akan membuat semua industri itu tahu. Ahli-ahli TKJ itu ada di sekolah ini gitu. Ya, satu. Yang kedua, jika memang Anda menginginkan anak-anak ini bekerja, mau meningkatkan berapa jumlah anak-anak lulus bekerja di industri yang besar, karena saya tahu Riau ini lumayan industrinya lumayan oil and gas ya Pak, masih banyak nggak di situ misalnya selain perkebunan begitu ya di Sumatera ini, itu yang harus menjadi apa ya, sama gitu image kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajar. Saya menyarankan sekali-sekali kelas itu bikin di luar, jangan di dalam sekolah terus, supaya melihat industri ini seperti apa, gaji seperti apa yang akan kita hasilkan. Jadi satu hal yang gampang jadinya, sering-seringlah tampil keluar dulu Pak, itu aja dulu.
itu akan membuat industri kenal bahwa sekolah ini akan menghasilkan lulusan PKJ-nya, atau mungkin branding ke Telkom, benchmarking. Di situ kan ada tadi di pendahuluan, ya. Kenapa alasan BKK tidak berhasil untuk memastikan lulusan yang masuk industri? Makanya dibuat konsep PPKS ini. Jadi intervensinya sekarang beda. Benchmarking lah dengan dunia-dunia industri sekitar Anda, atau mungkin Jawa, atau ke Kalimantan dan Sulawesi. Sekarang seluruh Indonesia udah pemerataan semua, equality namanya. Gitu. Nah, ini mungkin yang kurang, harus keluar dari kotak ya, thinking out of the box, supaya terbuka gitu wawasan. Nah, mulailah dari Bapak Ibu untuk field trip ya. Field trip itu keluar misalnya ke sebuah industri, masuk, lihat bagaimana di situ industrinya bekerja. Siapa aja orang yang ada di situ. Nah, tularkanlah itu ke dalam diri Bapak dan Ibu, sehingga waktu Bapak Ibu mengajar ke dalam ke anak-anak, itu sudah membawa industri di dalam image Anda. Gitu. Ilmu keras gampang, Anda gampang mengajarkan ke anak-anak karena Anda ahlinya TKJ ini. Tapi bagaimana memasukkan industri ke sekolah dan bagaimana sekolah bisa masuk ke industri, gitu. Itu benchmarking. Gitu Pak, kira-kira. Jadi menyiapkan diri branding sekolah, aktivitas lebih banyak keluar sekarang. Itu aja dulu. Oke, mungkin kira-kira begitu ya Pak ya. Cukup konkret ya Pak jawabannya ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak, silakan. Siapa lagi? Ya, baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan jawaban serta saran untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kembali, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Minta maaf lagi OTW Bu. Iya, silakan Pak. Ya, dari paparan Ibu tadi, bagaimana anak memang memiliki kesiapan dalam bekerja. Kita pernah mendengar katanya dari pihak dunia usaha atau dunia industri tersebut, alumni dari SMK itu ada beberapa kelemahan. Di antaranya adalah tidak mampu menerima tekanan apakah dari atasan atau tuntutan kerja itu sendiri. Yang kedua, belum mampu juga berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, kurang inovatif. Yang keempat, kurang mampu bekerja sama atau teamwork yang lemah. Nah, dari 4 itu, adakah trik yang bisa kami ambil dari ibu sendiri? Kami di sekolah mencoba dengan rekan-rekan dewan guru untuk bagaimana mengatasi ini. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Nasril. Saya langsung jawab ya Pak. Mohon izin ya. Boleh. Baik Pak. Terima kasih pertanyaannya. Dari Budi itu ada komplain tentang anak-anak itu lulusan dari sekolah membawa Arif itu kurang tahan banting gitu ya. Nah, nomor 1, kita pastikan dulu apakah Bapak dan Ibu pernah bikin gara-gara. Saya suka sekali dengan istilah gara-gara ya, maksudnya begini loh. Kita sekarang harus membiasakan, adik-adik juga mungkin masih mendengar ya, anak-anak mungkin masih mendengar. Jangan biasakan mereka selalu ada di comfort zone, Pak. Ya, biasakanlah mereka untuk mulai menyadari bahwa bagaimana merasakan ketidaknyamanan. Nah, ini akan bisa dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan awareness terus-menerus, gitu ya. Jadi mungkin setiap hal yang terjadi, masalah yang ada di dalam sekolah, tolong bikin urusannya benar-benar. Gitu. Nomor 1, kita pastikan dulu, apakah setiap anak sudah bisa punya keterampilan pengendalian diri. Ya, apakah mereka masing-masing punya keterampilan pengendalian diri sebagai manusia? Artinya apa? Dia sadar nggak? Dia mikirin apa? Kalau ada masalah tuh dia mikirinnya apa? Dia sadar nggak kalau ada masalah bagaimana perasaannya? Nah, ini masalah emosi. Ya, kita pastikan anak-anak punya skill Pak, punya keterampilan, dia bisa mengatasi emosinya pada saat dia menghadapi problem.
Ya, jadi kita latih, kita pancing dia. Kamu sedih ya, kamu takut ya, kamu marah ya. Nah, tapi kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita tanya, hari ini kamu gimana perasaannya? Kamu marah ya? Ya enggak, kan lucu gitu ya. Kalau ada masalah itu diangkat gitu. Itu yang saya maksud dengan gara-gara tadi. Ya, misalnya ada yang nggak ngerjain tugas, ada masalah kecelakaan kecil, ada kesalahpahaman. Kita jadikan ini latihan mereka untuk mengenal dirinya dulu. Dua itu mengenal diri. Apa yang dia pikirkan, apa dia rasakan. Kalau dia mengenal emosinya, saya takut Bu, saya takut Pak. Tapi biasanya anak-anak takut tuh untuk mengungkapkan itu. Kita pancing dulu. Kamu takut ya? Kamu takut dimarahin ya? Mungkin kamu ada yang kamu takutin di sini, guru siapa? Atau mungkin orang tuamu lagi ini ya, lagi bermasalah ya, misalnya gitu. Kamu sedih ya? Atau dari masa bullying, kamu nggak suka ya sama dia. Jadi kita tidak menasehati, tidak menyalahkan, tidak ngejat sama lagi gitu. Bahasanya kita bertanya tentang emosinya. Jadi dia sadar, oh takut tuh kayak gitu ya. Karena kita orang dewasa sendiri pun nggak tahu loh Pak, apa yang namanya takut itu rasanya kayak apa, kita sendiri nggak kenal. Regulasi emosi namanya. Pandemi kemarin itu, saya sendiri Pak sebagai psikolog yang udah tua begini, itu bingung loh perasaan saya tuh. Saya marah, sedih, kecewa, atau takut ya. Aduh, itu parah banget Pak. Yang paling parah dalam hidup saya nggak kenal diri saya saat itu 2020 tahun lalu. Gitu. Jadi kita kembali dulu diri sendiri. Tapi sudah kenal belum sih emosinya? Nah, masalah-masalah yang ada, karena kita di SMK, pendidikan vokasi, jadikanlah itu pembelajaran pendidikan. Kalau perlu, satu kali ada masalah kecil, stop semua pelajaran hari itu. Kita jadikan ini model pelajaran yang mendidik attitude mereka supaya tahan banting, kuat, gitu. Kalau mau dibikin role play juga nggak apa-apa. Coba kamu memerankan, misalnya kamu jadi seorang manajer. Coba kamu memerankan kamu sebagai karyawan yang ahli TKJ. Bikin relasinya. Bagaimana berperan? Tuker peranannya. Yang manajer jadi karyawan, jadi ahli TKJ, karyawan berubah menjadi manajer. Itu bisa, Pak. Dan itu bukan guru BK lagi, Pak. Ini tugas seluruh kepala sekolah sampai ke bawah. Guru BK hanya mendampingi, memastikan semua terfasilitasi. PPKS konsepnya gitu, nggak ada porsi guru BK tuh nggak ada. Karena lagi kamu pikirin apa? Maksudnya gini, dia orientasinya sosial, belum ke problem, karena problem solving nggak sih sama. Problem solving kita menelusuri dulu, ada penelitiannya, ada risetnya dulu, data-data kita kumpulin, mencari masalah, mencari inti masalah, apa yang akan melakukan itu problem solving. Tapi pada saat masalah itu terjadi, katakanlah itu jadi pressure ya, tekanan. Bagaimana ini berpikir, dia solusinya. Nah, kita diam, itu respon baik sebagai seorang manusia yang mulia. Dimaki-maki, disalah-salahin, udah kerja keras, kerja capek-capek, nggak dipakai kerjaannya, diam aja udah. Skill diam itu harus dilatih, dibiasakan, dihabituasikan. Gitu. Lama-lama dia terlatih, Pak. Ini termasuk budaya kerja sebenarnya. Ya, budaya kerja industri seperti itu. Nggak ada lagi orang yang boleh baper karena kita semua bicara data. Ajarkan mereka kalau ada masalah sediakan datanya. Jadi ketertiban untuk membuat berita acara, mengisi laporan, mengisi anekdot itu sangat penting. Apa yang kamu lakukan tulis. Apa hasil yang terjadi tulis. Itu data. Direkam lah ya, maksudnya bisa video, bisa suara atau data Excel atau dan sebagainya, data-data informasi teknologi. Itu yang harus mereka pikirkan supaya mereka bisa cari solusi. Nah, biasanya kalau orang-orang IT itu solusinya jago-jago, Pak. Pasti akan langsung praktis, gitu ya. Oke, saya kerjain, Pak. Saya kerjakan ulang. Ya udah, berarti kan dia ambil tantangan itu karena dia disalahin gitu ya. Meskipun dia tidak cuma dia yang salah. Baik, Pak, saya perbaiki. Kalimat itu aja tuh susah loh, Pak, untuk mereka katakan karena mereka udah ketakutan. Padahal solusi itu aja yang diinginkan oleh industri gitu. Industri pun tahu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kan anak-anak ini udah keburu baper duluan gitu karena tidak terlatih mengenal emosinya, memikirkan apa yang dia pikirkan. Dua itu aja yang kita lakukan.
Nah, gitu. Jadi kita biasakan terus-menerus gitu ya. Nah, kemudian komunikasi tadi. Komunikasi itu adalah misalnya gini, ini di lembaga pemerintah, saya juga heran ya. Sekarang udah berubah namanya. Tidak ada komunikasi, Pak. Jangan heran. Jadi bukan karena anak-anak ini aja nggak komunikasi. Semua pihak, setua apapun lembaga dan orang-orang SDM-nya, komunikasi itu dianggapnya ngomong. Kayak begini nih komunikasi. Enggak, maka dari tadi kan saya tanyain, Bapak mau tahu apanya? Seperti apa kondisinya? Saya berkomunikasi di situ. Jadi kalau diberikan perintah, berikan feedback. Deh ini tolong kerjakan ya, jam 10 pagi harus ada di meja saya. Oke Pak, saya kerjain. Ternyata jam 10 lebih sedikit, salah pula yang dikerjain. Dikasih tahu, mestinya yang dikerjakan ini. Kenapa jadi ngerjakan yang ini? Saya minta diperbaiki ya, menjadi kembali yang A. Misalnya kamu jangan kerjakan yang B. Terus dia nggak ngerti, bikin kesalahan. Harusnya dia tanya, gitu ya. Pak, jam 10 tuh yang A ya yang dikerjakan. Kalau saya tambah yang B gimana? Jadi otaknya jalan gitu loh Pak. Ada pesan yang diterima, kemudian pesan itu dia kembalikan lagi feedback. Nah itu komunikasi. Ya. Kemudian ditambah dengan skill mendengarkan. Jadi nggak pada orang ngomong kita ngomong, nggak pada saat orang ngomong berhenti ngomong kita mengeluarkan pendapat, itu ada komunikasi. Jadi komunikasi itu ada orang ngomong kita diam, pesannya sampai. Begitu orang itu selesai bicara, kita memberikan respon yang proper, yang cocok, yang pas. Itu baru komunikasi. Ya. Kemudian inovasi. Nah, inovasi ini PR banget, Pak. Jadi gini, orang yang dalam kondisi cemas, yang merasa tidak berharga, dia tidak cinta dengan apa yang dia kerjakan, sepintar apapun dia tidak akan pernah bisa bikin inovasi. Karena value-nya tidak menyatu dengan industrinya, gitu. Jadi percuma orang dikasih gaji gede, gitu ya, dikasih jabatan tinggi, tapi kalau dia nggak punya value yang sama dengan industri dan urusannya sendiri, pekerjaan sendiri, dia akan mengeluh terus, gitu. Nah, orang-orang seperti ini apa bisa bikin inovasi? Nggak bisa, karena nggak ada space di kepalanya, gitu. Terus kan kita latih. Kalau perlu hari ini, gitu ya, Bapak Ibu mengajar, kita mau belajar apa? Bagian mana yang kamu nggak suka? Kamu deh yang ngajarin, coba Ibu mau lihat, kamu udah sampai mana bisanya. Nah, itu akan keluar, Pak, space-nya. Beginin aja, Bu, itu mah kelamaan Ibu kayak kemarin. Nah, kalau perlu Bapak Ibu harus siap, anak-anak ini akan melakukan perdebatan. Itu awal cikal bakal mereka akan melakukan perilaku inovatif. Gitu. Jadi inovasi tidak akan terjadi, bukan masalah tidak pintar, bukan masalah gaji jabatan tinggi, tapi value-nya nggak sama. Itu makanya inovasi nggak keluar. Karena space-nya itu udah ketutup di kepala. Nggak punya ruang dia untuk berkreasi, itu nggak ada. Nggak cinta dia dengan pekerjaan itu. Gitu. Cuma nunggu gaji, nunggu jam 4-5 sore pulang, udah. Nggak akan bisa ada inovasi. Nah itu. Jadi sekarang mungkin cara mendidik yang membuat mereka space-nya itu makin besar, Pak. Itu yang harus kita siapkan. Jadi nggak bisa sebentar, masuknya ke budaya kerja. Gitu. Jadi value-value ini, kalau perlu nanti di awal ditanyakan, kamu masuk jurusan TKJ ini alasannya apa? Apa yang kamu rasakan, Mbak? Apa yang bisa kamu bikin kelas 10 ini? Atau semester depan kamu mau bikin apa? Upayakan mereka ngeluarin ide. Satu, sederhana, nggak apa-apa. Ngeluarin ide, dua, wah salah tuh, biarin aja. Tapi itu menunjukkan bibit-bibit space inovasi itu udah muncul gitu loh, Pak. Nah ini ditambah, dibiasakan, nanti jadi. Gitu. Jadi singkatnya, kalau mereka bisa berpendapat, mengeluarkan statement, akan melakukan sesuatu yang produktif, di situ inovasi sudah dimulai. Karena space-nya udah cukup gitu loh, Pak. Gitu ya. Nah kemudian teamwork. Teamwork sebenarnya harus jadi satu dengan komunikasi, Pak. Nah itu tadi, saya udah cerita panjang ya. Ada yang minta kasih, ada yang tanya jawab, ada yang butuh kasih gitu. Jadi nggak nunggu diminta, nggak nunggu dikejar-kejar gitu ya, langsung dia proaktif. Jadi sikap proaktif ini yang harus kita berikan ke mereka dalam pembiasaan. Jadi semua tekniknya pembiasaan, Pak. Nggak ada yang instan, nggak akan bisa. Kita ajarkan ini besok jadi nggak ada. Kelas 10 kita ajarkan, kelas 12 Bapak akan petik buahnya. Jadi kalau sekarang yang kelas 12, ya ikhlaskan saja lah Pak. Mungkin masih cukup ya, mudah-mudahan. Tapi kalau nggak cukup nggak apa-apa. Nanti di industri mereka akan ditambah. Tapi yang kelas 10, kelas 11 masih bisa dikejar setahun atau 2 tahun lagi. Gitu.
Nah itu kira-kira kalau teamwork ya. Jadi dia nggak ada pasif, itu nggak proaktif. Atasan saya kayaknya butuh ini deh, Pak, ini yang saya bikinin ya Pak ya, sehingga Bapak nanti lebih mudah. Nah itu proaktif. Nah jadi singkatnya semua ini Pak, kita biasakanlah untuk menghargai murid, atau mungkin Bapak dan Ibu, komunikasi itu harus saling membangun, saling memotivasi. Tidak boleh menjatuhkan lain, harus membiasakan pikiran positif, positive thinking gitu ya, husnuzon, bahasa kita orang Muslim yang nggak boleh suuzon. Karena belum terjadi dan kita tidak mencari siapa yang salah atau pihak yang disalahkan, tidak. Tapi kita orientasinya mencari solusi, itu aja. Mungkin itu ya Pak ya, jadi habituasinya kita mungkin tuh. Gitu mungkin Pak Nasril. Oke, terima kasih banyak Bu pencerahannya. Ya, ada lagi Bapak Ibu silakan. Baik, terima kasih Ibu untuk pemaparan jawabannya. Kami buka sesi pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Pak Abu, Oke. Mohon izin Ibu, mau bertanya sedikit Ibu. Ya, silakan Pak. Begini, kami di sini sebagai guru ingin bertanya mungkin masalah ke peserta didiknya Ibu. Yang kami ingin tanyakan gini, bagaimana dan membela. Maaf Pak, putus-putus, bisa diulang? Di zaman serba era di kami sebagai guru pengennya kan antara teknologi itu berkolaborasi lah dengan pembelajaran gitu Ibu. Jadi yang sering kami temui di lapangan, di lokal, di siswa kami, di satu sisi kami melakukan pembelajaran itu berbasis IT karena kami jurusannya TKJ Ibu gitu ya. Contoh kami melakukan pembelajaran secara IT kan, mungkin kami menyediakan medianya komputer atau handphone anak-anak gitu ya Bu. Tapi di satu sisi Bu, anak itu pun memanfaatkan juga media handphone dengan hal-hal lain, contoh main game gitu Ibu ya. Jadi menurut kami ini ibarat apa ya Bu, ada positifnya itu tadi kan kita secara teknologi bagus ya kan, kolaborasi kita dengan peserta didik atau pendidikan. Di sisi nggak bagusnya anak-anak kita itu tadi dialihkan pula ke bagian lain gitu Bu. Jadi kami bagaimana ini Bu, mau minta saran kami pendapat Bu cara mengapakan ini Bu, gitu Ibu. Baik Pak, jadi maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan komputer ini baik di HP ya, hanya HP saja ya Pak ya, nggak di komputer ya? Iya Ibu. Nggak di PC ya, di HP itu sesuai dengan pembelajaran gitu ya? Iya Bu. Nah, saya terbiasa untuk bertanya kembali nih Pak, saya sebagai seorang coach ya, jadi gini, sebenarnya yang ingin Bapak tuju penuhi itu apa? Itu harus dijawab dulu Pak. Bapak mau memenuhi apa di sini? Ya, sikap murid yang tidak bisa sesuai dengan sopan santun, ya, perilaku orang yang beragama, atau mungkin disiplin pada jam belajar. Yang mana dulu yang akan dipenuhi? Ya, kalau hal ini belum terjawab Pak, berarti kita akan bingung nih. Makanya Bapak bingung kan bagaimana caranya? Karena apa ya, buat saya pertanyaan Bapak itu justru membingungkan Bapak sendiri. Makanya bingung gitu. Kalau misalnya kita bicara handphone, gadget, device gitu ya. Apakah bisa kita mengontrol apa saja yang dilakukan di gadget itu oleh setiap anak? Bisa nggak Pak? Nggak bisa Ibu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Dengan pasangan sendiri misalnya, Bapak udah berkeluarga ya Pak ya? Udah punya? Udah. Nah, dengan pasangan Bapak sendiri bisa nggak Bapak kontrol itu? Apa aja yang dilihat? Oh, kalau dari jarak jauh mungkin tidak juga Ibu. Kalau lagi dekat mungkin bisa kan, kalau jauh nggak terapa juga gitu ya. Mohon maaf ya Pak ya, saya tanya ini. Bapak dan Ibu menyadari gitu ya, kenapa kita pakai gadget ini? Ini adalah badan kita Pak. Ya, hidup kita ada di sini sekarang, ada di gadget maksudnya.
Jadi Iya, iya. kalau kita pengen tahu apa sih yang dilakukan anak-anak ini, apa itu rasa ingin tahu yang ingin kita penuhi, Bapak ingin penuhi. Terus kalau memang punya rasa ingin tahu terpenuhi, terus buat apa? Mau membentuk apa sebenarnya? Kan Bapak mendidik ya, tujuannya Iya. buat apa? Nah, kalau dikatakan tujuannya buat apa, tidak akan bisa, Pak. Handphone anak sendiri pun anak kita yang satu rumah, itu nggak bisa kita kendalikan. Iya, Ya, benar. karena itu teknologi dan ada di luar diri kita. Ya, jadi tolong dicoret, saya mengendalikan anak dari handphone nggak bisa. Ya, jadi Bapak harusnya bisa menjawab lagi, teknologi yang saya berikan, ajarkan di TKJ ini harus dilakukan di dalam sistem handphone. Nah, sekarang mungkin yang harus diajarkan itu pola mereka belajar menggunakan IT itu sendiri dengan HP itu bagaimana caranya. Apa yang dibuka, apa yang dilihat, gitu ya. Terus bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan materi-materi yang Bapak berikan. Mereka harus melaporkan itu ke Bapak. Nah, kalau perlu Pak, kan ini hanya satu arah. Kita bikin 2 arah. Buat mereka presentasi, satu sesi aja ya, dalam seminggu lah kalau bisa saya minta Pak Solihin mengajar mereka. Satu sesi dalam 1 minggu, Bapak minta mereka yang presentasi apa yang mereka lakukan dengan gadget dari tugas-tugas Bapak. Tapi jangan dinilai, dinasehati, benar salah, enggak. Kita pengen tahu apa sih yang mereka pikirkan. Nah, tapi harus dibikin tujuannya. Setelah itu boleh bawa Bapak bungkus presentasi mereka. Jadi kegiatan ini cocok nggak nak dengan apa yang Bapak ajarkan? Kalau di device HP ini kamu pakai untuk tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Biar mereka yang menjawab, Pak. Jadi kesadaran itu harus datang dari dalam diri mereka, bukan dinasehati. Gitu. Misalnya kamu nggak boleh ya menggunakan program lain atau hal materi lain pada saat pembelajaran. Itu aturan iya. Nah, tanda pertanyaan saya justru apakah mereka sudah tahu aturan ini, mana yang boleh, mana yang enggak, dan kapan itu dilakukan dan kapan itu boleh dilakukan. Kalau mereka belum tahu berarti mereka nggak punya knowledge-nya, mereka nggak tahu aturan itu ada. Jadi bikin dulu peraturan, informasikan ke mereka, bikin workshop-nya bagaimana mereka memperlakukan gadget atau komputer itu sendiri terkait dengan pelajaran Bapak. Terus bagaimana melakukannya? Apa saja tugas mereka, fungsi mereka di situ ngapain? Nah, kalau itu udah, berarti tinggal kita evaluasi, ya kan? Nah, data evaluasi ini akan membuat Bapak punya kesimpulan, oh ternyata mereka banyak nggak ngerti ini maksudnya apa. Buatlah sesi seminggu sekali sampai akhirnya mereka ngerti, sampai akhirnya mereka sadar sendiri apa yang harus mereka lakukan di sini. Nah, cuman karena saya bilang tadi kita nggak bisa mengontrol orang dari handphonenya, itu kita kembalikan kepada pendidikan agama. Anak ini jujur atau tidak. Sampaikan ini juga ke orang tua supaya mereka bisa sama nih memandang dan mendidiknya dari rumah. Tapi sekali lagi Pak, anak sendiri, pasangan sendiri aja nggak bisa kita kontrol handphonenya, hanya trusted aja gitu, hubungan kepercayaan aja gitu kan. Nah sekarang berarti Bapak kembali ke rel, ke fokus kepada saya mau ngukur apa dari kompetensi anak yang menggunakan HP. Kalau Bapak mau menegakkan nggak boleh tuh, seharusnya dia menggunakan materi-materi saya, tujuannya buat apa? Balik lagi ke situ. Kalau iya sih enggak. Kalau saya juga nggak tahu ya buat apa Bu, ya udah itu harus dipikirin. Gitu. Masalah moral, masalah attitude benar atau salah, jujur atau tidak, dia manusia yang bagus atau tidak. Kita hanya bisa mengajarkan, mendidik dan mendoakan. Dan dia masih punya orang tua. Bapak hanya bisa mengontrol di jam sekolah. Di luar itu kita nggak bisa melakukan apapun yang lebih. Itu Pak. Jadi Bapak akan lebih gembira, lebih happy, lebih fokus, dan akan penuh langsung melakukan pendidikannya aja udah. Saran saya cuma itu, lakukanlah, pastikan aturannya udah ada belum, mereka udah ngerti belum. Lakukanlah seminggu sekali sesi mereka presentasi penggunaan materi pelajaran Bapak itu di handphone itu ngapain. Jadi mereka cerita. Nanti mereka akan sadar tuh, oh ya ternyata salah, oh ya ternyata nggak boleh. Dibiasakan terus, nanti kelas 12 baru mereka tahu. Gitu. Nah, satu lagi Pak yang terakhir, kalau ada aturan sekolah boleh, sanksi silahkan. Tapi sanksinya itu ya juga harus membangun kesadaran mereka, bukan sanksi yang menyakiti atau melukai hati. Tolong itu dihindari. Jadi saya lebih setuju dengan istilah habituasi, kok dia salah diingetin. Ingat ya aturannya, udah gitu.
Terus emang dia nggak dihukum, nggak perlu, karena hukuman itu kan kita temui sendiri kan. Itu aja Pak ya kali ya. Oke, terima kasih Bu Ya, sama-sama Pak jawabannya. Salim. Terima kasih juga. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban serta saran yang diberikan. Kami buka kembali sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, jika memang tidak ada pertanyaan karena keterbatasan waktu juga Ibu, kami ucapkan terima kasih Ibu telah memaparkan, memberikan saran serta solusi dalam kegiatan pengembangan karir siswa pada hari ini, serta peserta Zoom meeting kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak. Saya izin pamit ya Bapak. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Sama-sama. Ya. Ya, makasih. Dah. Bu, dari Jakarta aja. Ya.